Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Dokastra, jumpa lagi bersama saya Amir Huwaidi pada segmen tanya jawab bersama ahlinya. Nah, di samping saya sekarang telah hadir Ustadz Arif Irma Rahmatullah selaku Kepala Pengasuh Asrama Putra. Nah, sudah ada pertanyaan dari sahabat Dokastra, bisa saya bacakan sekarang Ustadz. Ustadz mau tanya, bolehkah menjual kulit sapi terus nanti hasilnya dipakai untuk beli bumbu misalnya? Begitu. Kira-kira ini bumbu masak panitia apa masak di rumahnya, ini kan belum jelas ya? Ya kalau diambil umumnya aja gimana Ustadz? Oh iya. Baik, pertanyaannya sifatnya umum, jadi perlu kita rinci dulu ya, karena pertanyaan ini harus dirinci, nggak bisa kita pakai umum-umuman, karena kalau kita lihat-lihat ternyata ada larangan-larangan yang berlaku supaya kita tahu. Jadi yang perlu kita garis bawahi pertama, ini pasti ada hubungannya dengan panitia kurban. Yang kedua, ada hubungannya dengan orang yang berkurban. Yang ketiga, ini pertanyaan tadi tuh ya, ada hubungannya dengan orang yang tidak berkurban. Jadi kita bagi 3 kelompok. Nah, sementara panitia kurban dan orang yang berkurban ini statusnya sama. Kita samakan. Panitia kurban itu orang yang mewadahi orang yang berkurban, terus dia yang nyembelih itu kan, dia yang bagi, itu kita sebut dengan sebutan panitia kurban. Panitia kurban dan orang yang berkurban itu statusnya sama. Nah, ini garis besar. Nanti setelahnya akan kita jelaskan. Kok bisa sama itu gimana ceritanya? Yang kedua, itu orang yang tidak berkurban ya. Baik, kita menerima ya. Betul, menerima kurban ya. Ada yang menerima kurban maksudnya. Orang yang nggak berkurban itu maksudnya menerima kurban. Ada juga orang yang nggak berkurban nggak dapat kurban ya ada, nggak dapat daging kurban ada. Jadi 2. Yang pertama tentang panitia kurban, itu kedudukannya sama dengan orang yang berkurban. Itu kita ambil kesimpulan dari hadis riwayat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib di riwayat Bukhari Muslim dikatakan, kata Ali, amaroni Rasulullah, Rasul memerintahkan saya. Jadi Ali pernah diperintahkan oleh Nabi an aku ma'ala budnihi, untuk mengurus budnihi, hewan-hewan kurbannya Nabi. Jadi Ali disuruh Nabi untuk ngurus hewan-hewan kurbannya Nabi. Wa an uqasimu, dan saya diperintahkan Nabi untuk membagi. Apa yang dibagi? Luhumaha, daging-dagingnya. Kemudian yang kedua adalah wajuludaha wajilalaha alal masakin. Dagingnya, kulit kambing, kulit sapi. Ya, semuanya dagingnya, kulitnya, kemudian semuanya itu diperuntukkan bagi orang yang alal masakin, orang-orang yang miskin pada asalnya. Ini karena peruntukannya awalnya untuk orang-orang miskin. Kemudian yang kedua kata Nabi, wala u'tiya fi jazarotiha, dan jazaroh itu tukang jagal. Dan tukang jagal itu la u'ti, dia tidak boleh diberikan upah syai'un minha, sedikit pun dari hewan kurban, entah dari kulitnya, entah dari tanduknya, entah dari kakinya, entah dari dagingnya. Kalau kita ngasih upah kepada jagal dengan bagian dari daging kurban itu tidak boleh. Artinya upah sendiri. Jadi panitia punya kayak semacam uang uang tip ya, tapi di luar kurban. Oke. Jadi ada uang akomodasi lah istilahnya. Jadi enggak boleh uang gaji uang jagal dari hewan kurban. Kalau kemudian tukang jagal dikasih daging kurban boleh. Tapi itu bukan sebagai gaji atau imbalannya, tapi memang diberikan daging kurban. Nah, yang jadi permasalahan dari sini adalah amaroni Rasulullah an aku ma'ala budnihi. Iya kan? Rasul itu nyuruh saya, kata Ali, untuk jadi panitia kurban, nyembelih, bagi, semuanya kena. Di hadis yang lain, di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul ngomong sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an,
Wala tabi'u luhumal hadya wal adohi. Kamu jangan jual. Kamu jangan menjual daging kurban. Daging kurban itu tidak boleh dijual. Fakulu watasaddaku. Maka daging kurban itu kamu makan dan kamu sedekahkan. Artinya Rasul ini ngomong ke Ali tadi itu kan panitia kurban ya. Jadi orang yang berkurban sendiri ataupun kurbannya diserahkan kepada orang lain, orang-orang yang ngurus kurban ini tidak boleh jual dagingnya, kulitnya juga tidak boleh dijual. Fakulu, tapi kalian boleh makan. Jadi kalau Amir berkurban, Amir makan daging kurbannya sendiri tidak apa-apa, tidak terlarang dia di sini. Asalkan tidak menjualnya. Asalkan tidak menjualnya. Ya, tapi yang jelas ya dibagikan ke orang juga. Tidak boleh di watasodaku, dan kamu sedekahkan kepada orang lain. Wastamtiu juludiha, dan kamu manfaatkan kulitnya. Mau dipakai jaket, dijadikan tas, sepatu boleh, tapi jangan dijual. Nah, larangan ini khusus untuk panitia kurban dan orang yang berkurban. Wala tabi'uha, dan jangan kamu jual kulit ya. Kalau tadi daging kan, ini yang dilarang adalah kulit kurban. Di panitia kurban sekali lagi, mungkin ada sahabat Dokastra yang jadi panitia kurban, jangan jual kulitnya. Mungkin ada di antara kita yang sembelihannya banyak tuh, kulitnya dikumpulkan, dijual oleh panitia, kemudian dibuat makan-makan panitia misalnya, atau kemudian oleh panitia dijual kemudian ditambahi lagi jadi hewan kurban lagi misalnya. Nah, itu tidak boleh. Mungkin ada, tapi ini beda kasus misalnya Amir panitia kurban dapat jatah daging kurban. Nah, jatah daging kurbannya ini kalau dijual oleh Amir tidak ada masalah, karena sudah jadi miliknya. Milik saya berarti. Bagi saudara yang tidak berkurban dapat daging kurban, saudara sahabat Kosra misalnya dapat daging kurban, dia tidak kurban, dapat daging kurban, jatah daging kurban, terus dijual. Hasilnya dibelikan apa aja, termasuk bumbu boleh. Yang tidak boleh tadi panitia sama orang berkurban, daging kurbannya, kulit kurbannya jangan dijual. Terus dibelikan yang lain, itu tidak boleh. Kalau itu bukan jatahnya dia, karena kan belum dibagi tuh. Kalau udah dibagi, ini punyamu, kamu dapat nih, saya berikan misalnya, ini jatahmu. Kalau sudah jadi jatah kita, sudah milik kita, nah, kita jual itu tidak ada masalah, karena di situ kita menjadi penerima daging kurban, bukan sebagai panitia kurban. Nah, panitia ini tidak boleh. Jadi hati-hati buat panitia. Jadi kalau di pertanyaan yang tadi itu bagi orang yang tidak berkurban dan dapat jatah, boleh dari jatahnya. Bagi panitia juga boleh, asalkan satu itu adalah jatahnya dia. Kalau bukan jatah, tidak boleh. Jatah dapat daging kurban. Ini kira-kira kurang lebih begitulah hasil akhir dari pertanyaan ini. Jawabannya kurang lebih begitu, kita rincikan ya. Jadi seperti itu kira-kira Saudara Amir. Semoga sahabat Dokastra bisa praktek lah. Mungkin ada yang nggak tahu, semoga ini bermanfaat. Bukan kita saling menggurui, enggak, kita sama-sama belajar, kita juga belajar. Ya, mungkin dari kita dapat ambil kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh Ustaz Arif Prima. Mungkin di segmen ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kita masih sama-sama belajar. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.